baik nikmat berupa kesehatan, nikmat waktu, nikmat iman, serta nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir kembali pada pagi hari ini dalam rangka pengajian yang sudah rutin dilaksanakan di Masjid Raya Al-Muttaqin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasul teladan kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai uswah hasanah. Beliau juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa risalah Islam. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah. Tanggal 1 Muharram kemarin 1 Muharram, kalau dalam Hijriah, kenapa kok pakai istilah Hijriah? Kenapa bukan istilah yang lain? Kalau dalam kalender yang sering kita kenal sehari-hari, yang 2022 ya, itu dikenal dengan istilah kalender miladiyah. Ada juga yang menyebutnya Masehi. Kenapa disebut miladiyah? Ya karena berangkat penanggalannya itu, penetapan awal kalendernya itu berdasarkan milad atau kelahiran siapa oleh umat yang lain diyakini itu kelahiran Isa al-Masih, maka kemudian menjadi standar kalender miladiyah. Nah, dalam Islam kalender yang kita kenal adalah kalender Hijriah yang sekarang sudah masuk tahun berapa Bu? Ya, 1444 Hijriah. Nah, inilah kalendernya umat Islam, kalender Hijriah. Dari mana istilah Hijriah itu diambil? Kalau kita telusuri, ternyata istilah Hijriah itu diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Itulah yang menjadi dasar penanggalan dalam Islam. Kenapa harus peristiwa hijrah? Kenapa harus peristiwa hijrah yang dijadikan dasar kalender Islam? Padahal sepanjang sejarah kehidupan Rasulullah itu ada banyak peristiwa yang luar biasa. Pertama, sebelum Rasulullah SAW itu lahir, sudah ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Nah, pas Rasulullah SAW lahir, itu kan juga peristiwa yang luar biasa. Lahirnya seseorang yang nantinya akan menjadi Nabi dan Rasul. Itu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa kelahiran Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kok kenapa bukan peristiwa lahirnya Rasulullah yang menjadi standar kalender Islam? Selain peristiwa kelahiran Rasulullah SAW, ada lagi peristiwa-peristiwa yang lain yang juga tidak kalah pentingnya. Misalnya ketika Rasulullah SAW di usia 40 tahun menerima wahyu untuk pertama kalinya. Di
di Gua Hira. Menerima wahyu untuk pertama kalinya diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Itu juga peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang sangat monumental dalam Islam, karena pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril untuk pertama kalinya wahyu itu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa bukan peristiwa ini yang jadi dasar kalender Islam? Nah, selain itu banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain yang dialami oleh Rasulullah SAW, tapi ternyata yang menjadi patokan standar kalender Islam ternyata adalah peristiwa hijrah. Nah, siapa yang menetapkan ini? Yang menetapkan bahwa peristiwa hijrah itu dipatok, diukur berdasarkan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW untuk dijadikan dasar kalender hijriah dalam Islam. Nah, itu dirumuskan, disepakati di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau sebagai kepala negara, kemudian untuk keperluan administrasi, persuratan dan lain-lain yang harus ada tanggalnya. Maka kemudian para sahabat Rasulullah waktu itu membahas, ya, ini sebaiknya gimana proses penanggalan dalam Islam, ini standarnya, acuannya kemana, ke peristiwa apa. Lalu disepakatilah yang menjadi acuan adalah peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Nah, lalu pertanyaannya, apa sih istimewanya peristiwa hijrah ini? Kenapa kok peristiwa ini yang dijadikan standar patokan kalender Islam? Kenapa bukan peristiwa lahirnya Rasulullah, atau peristiwa ketika Rasulullah menerima wahyu, atau peristiwa ketika Rasulullah Isra Mi'raj, atau peristiwa-peristiwa yang lain? Kenapa kok harus peristiwa hijrah? Ternyata ada beberapa keistimewaan peristiwa hijrah ini. Yang pertama, peristiwa hijrah itu dari Makkah ke Madinah itu adalah momen atau momentum di mana tampak jelas siapa yang benar-benar selama ini berislam dengan istiqomah, berislam dengan sebenar-benarnya Islam, dan siapa yang berislam itu karena tujuan-tujuan yang lain, ya. Atau dari peristiwa hijrah ini tampak siapa yang muslim, mukmin yang sebenar-benarnya, dan mana yang munafik. Nah, itu kelihatan di peristiwa hijrah ini. Karena Rasulullah SAW itu di masa kehidupan beliau juga menghadapi orang-orang munafik. Jadi ada juga orang-orang yang sengaja masuk Islam, ya, menjadi muslim, tetapi kemudian ada tujuan-tujuan yang lain. Ada yang memata-matai Rasulullah SAW, dan ada tujuan-tujuan yang lain yang untuk kepentingan di luar Islam. Maka peristiwa hijrah ini menjadi momentum untuk membedakan mana orang-orang yang benar-benar mukmin, muslim, beriman, berislam, benar-benar taat kepada Rasulullah SAW, dan mana yang orang-orang yang termasuk orang munafik. Itu peristiwa itu. Karena peristiwa hijrah ini adalah salah satu ujian, ya, bagi kaum muslimin. Mereka diuji. Ketika peristiwa hijrah itu
itu kan ada yang pengusaha, ya. Ada di antara mereka yang pengusaha, punya aset, punya kekayaan di Makkah, sudah menjalankan usaha di kota Makkah itu bertahun-tahun lamanya, sudah termasuk orang-orang sukses. Ya, tiba-tiba ada peristiwa hijrah. Bahkan ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW itu, dia itu aslinya dari tanah Eropa, ya. Kemudian dia bermukim di Makkah, menjadi pengusaha sukses di situ. Ketika ada peristiwa hijrah, ada perintah dari Rasulullah SAW untuk berhijrah, dia kemudian mau berhijrah juga ke Madinah dengan membawa hartanya, tapi kemudian di tengah jalan itu dicegat. Dia dicegat oleh sekelompok orang Quraisy. Kaum Quraisy itu ngasih pilihan, ya. Awalnya dia dilarang berhijrah, lalu dikatakan, Anda ini dulu, Anda ini datang ke kota kami, ke Makkah, itu dengan tidak membawa apa-apa. Lalu Anda menjadi pengusaha sukses di kota kami. Sekarang seenaknya saja Anda ini mau meninggalkan kota Makkah dengan membawa harta Anda. Lalu sahabat Rasulullah ini bertanya, kata beliau gini aja, kalau misalnya harta ini saya tinggalkan di Makkah, terus saya dibiarkan berangkat ke Madinah, berhijrah, kira-kira sepakat nggak? Ya. Lalu orang-orang Quraisy waktu itu sepakat, silakan Anda berhijrah, tapi hartanya ditinggal di sini. Sahabat ini tanpa berpikir panjang kemudian langsung mengiyakan. Hartanya yang sudah dia usahakan selama bertahun-tahun di kota Makkah itu ditinggalkan begitu saja. Nah, ini kalau bukan modal iman, ini kayaknya sulit. Kalau bukan modal keimanan yang betul-betul tulus berislam, beriman kepada risalah yang dibawa Rasulullah, kalau bukan modal iman Islam, ini kayaknya sulit untuk meninggalkan harta duniawi untuk berhijrah. Padahal di Madinah itu belum pasti nanti kerjaannya apa, kegiatannya apa, belum jelas. Kalau dia tetap memilih di Makkah menjadi pengusaha, mengembangkan usahanya, asetnya sedemikian banyak, itu sudah jelas secara finansial, secara materi sudah jelas kehidupan di Makkah. Tapi kenapa kok dia lebih milih hijrah ke Madinah yang nantinya belum pasti usahanya seperti apa, ya, nanti kehidupannya seperti apa dan seterusnya, itu belum pasti. Nah, ini kalau bukan modal iman, ini agak sulit. Sahabat yang lain ada Abdurrahman bin Auf. Beliau juga seorang saudagar, ya, seorang pengusaha sukses di kota Makkah, Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf ini asetnya di kota Makkah itu juga luar biasa. Sahabat-sahabat yang lain juga ya punya aset-aset di kota Makkah yang luar biasa. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu, Bapak Ibu sekalian, itu kondisinya juga beda-beda. Ada yang pengusaha sukses, ada yang orang kaya raya, ya. Ada juga yang seorang budak, ya, ada yang masyarakat biasa. Jadi sahabat Rasulullah itu juga kondisinya mereka berbeda-beda. Ada sahabat-sahabat Rasulullah yang di tengah masyarakat itu mereka orang terpandang, ya. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, itu orang-orang terpandang. Ada juga sahabat Rasulullah yang disegani karena kekuatannya, ya, jago kalau berkelahi, seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika masuk Islam itu tidak basa-basi,
tidak sembunyi-sembunyi, ya. Bahkan beliau mengumumkan dirinya masuk Islam. Ya. Beliau berdiri di sekitaran Ka'bah itu, kemudian mengumumkan masuk Islam. Kata beliau, siapa saja yang menghalangi saya untuk memeluk agama ini, ya maka siap-siap istrinya jadi janda, anaknya jadi anak yatim. Itu Umar bin Khattab, ya, tanpa basa-basi. Kalau masuk Islam terang-terangan. Ya. Kalau sahabat yang lain, mungkin yang budak, ya, itu kan masuk Islam masih sembunyi-sembunyi. Jadi kondisi mereka berbeda-beda. Nah, ketika ada perintah untuk hijrah, ya mereka pun kondisinya berbeda-beda. Ada yang dengan leluasa bisa berhijrah langsung, ya. Ada juga yang masih sembunyi-sembunyi, bahkan ada yang masih dihalang-halang. Nah, sahabat seperti Abdurrahman bin Auf yang punya aset luar biasa di Makkah, ketika beliau berhijrah itu sampai di Madinah juga itu mulai dari nol lagi. Mulai dari nol. Sampai di Madinah itu ketika beliau ditawarkan oleh kaum Ansar, penduduk asli kota Madinah, ya, beliau ditawarkan, mau nggak sebagian harta saya kasih ke Anda. Bahkan kaum Ansar itu sampai-sampai ada di antara mereka yang rela menceraikan istrinya. Jadi ada di antara kaum Ansar yang punya istri lebih dari satu, ya. Istrinya ada sekian. Dia itu bahkan menyatakan, kalau kamu mau pilih yang mana, tinggal pilih yang mana, saya akan menceraikan. Itu luar biasa. Ini persaudaraan yang luar biasa. Kalau kita sekarang ya boro-boro, ya beda ormas saja sudah clash. Kalau kaum Muhajirin dan Ansar itu persaudaraan luar biasa. Ini nanti akan kita bahas. Kemudian peristiwa hijrah yang pertama tadi untuk membedakan ya mana orang mukmin yang benar-benar mukmin, mana yang dia itu orang munafik, itu akan terbaca di sini di peristiwa hijrah. Yang kedua, apa keistimewaan peristiwa hijrah? Yang kedua itu peristiwa hijrah ini, di peristiwa hijrah inilah pertama kalinya Rasulullah itu membangun masjid. Jadi di tengah jalan antara Makkah dengan Madinah itu ada satu tempat namanya Quba. Di tempat ini Rasulullah itu berdiam selama 4 hari. Jadi beliau tiba di Quba ini Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-13, ya. Beliau tiba di Quba tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Kemudian hari Jumatnya beliau melanjutkan perjalanan. Jadi di Quba itu beliau 4 hari. Tapi waktu 4 hari di Quba itu beliau memanfaatkan untuk salah satunya itu membangun masjid. Jadi masjid pertama dalam Islam yang dibangun itu namanya Masjid Quba, bukan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu nanti tiba di Madinah, baru kemudian membangun Masjid Nabawi. Jadi masjid pertama yang dibangun itu Masjid Quba. Dan itu Rasulullah itu merintis pembangunan masjid itu sebenarnya beliau hanya mampir saja, ya, di Quba selama 4 hari. Hari Jumatnya beliau melanjutkan perjalanan. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Jumatnya beliau melanjutkan perjalanan. Nah, ketika beliau melanjutkan perjalanan pada hari Jumat itu turun wahyu perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka sholat Jumat pertama dalam Islam itu ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Itulah sholat Jumat pertama kali disyariatkan dalam Islam. Ketika Rasulullah melanjutkan perjalanan dari Quba ke Madinah. Nah, ini
Ini monggo dicatat Bapak Ibu ya. Nanti ada depresnya ya. Ya. Itu peristiwa hijrah. Ini dari Kubah ke Madinah. Jarak Makkah ke Madinah, ada yang tahu? Pernah ke sana? Jaraknya itu sekitar 400 km. Dari Makkah ke Madinah itu sekitar 400 km. Ya kalau di Sulsel itu kurang lebih ya seperti kota Makassar dengan Toraja. Sekitar itu 400 km. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin penting yang kedua dari peristiwa hijrah ini adalah didirikannya masjid. Masjid dalam Islam itu fungsinya banyak ya, tidak hanya sebagai tempat sholat, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di masjid. Itu masjid itu dalam Islam itu pusat peradaban. Masjid itu harusnya menjadi pusat peradaban, pusat kajian Islam, pusat peradaban, pusat kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islam untuk masyarakat setempat dan seterusnya. Banyak fungsinya. Nah itu pembangunan masjid ya dalam Islam. Jadi Rasulullah itu membangun masjid ketika peristiwa hijrah. Itu poin yang kedua. Istimewanya peristiwa hijrah itu karena di peristiwa hijrah itulah Rasulullah membangun masjid pertama kalinya sebagai nantinya tempat ibadah umat Islam. Kemudian sekaligus juga pensyariatan sholat Jumat itu pertama kalinya. Sholat Jumat itu ini juga satu syariat yang luar biasa. Umat Islam itu ada momen untuk berkumpul di masjid sholat Jumat itu. Coba kalau kita bayangkan tidak ada sholat Jumat, tidak ada syariat sholat Jumat, maka mungkin masjid-masjid itu akan selalu sepi. Ya untung ada syariat sholat Jumat. Masjid yang sepi pun kalau tiba saatnya sholat Jumat itu jadi ramai karena ada syariat sholat Jumat. Nah itu istimewa. Kemudian yang ketiga, keistimewaan peristiwa hijrah selain pertama al-farqu bainal mu'min wal munafik, membeda antara mukmin dan munafik. Yang kedua ada peristiwa pembangunan masjid yang menjadi pusat peradaban umat Islam. Yang ketiga peristiwa hijrah itu menandakan kebangkitan Islam. Jadi berdirinya peradaban Islam, berdirinya institusi negara untuk pertama kalinya dalam Islam ketika peristiwa hijrah ini. Jadi Rasulullah SAW selama berdakwah di Madinah di Makkah itu beliau berdakwah dalam posisi beliau sebagai Nabi dan Rasul. Jadi beliau itu di Makkah itu sebagai Nabi dan Rasul. Begitu tiba di Madinah, beliau itu tidak sekedar Nabi dan Rasul, tapi juga kepala negara. Dan kita bisa melihat perbedaan dakwah Rasulullah di Makkah dengan di Madinah. Itu sangat jauh berbeda. Di Makkah itu Rasulullah dakwahnya dihalang-halangi, dakwahnya dipersekusi, dikriminalisasi, dianggap mengancam persatuan dan kesatuan. Jadi kalau ada suara-suara yang menyudutkan dakwah Islam sekarang, dakwah Islam dianggap membahayakan kesatuan bangsa dan seterusnya, itu sebenarnya dari zaman Rasulullah isu-isu seperti itu sudah ada. Ya, fitnah-fitnah seperti itu sejak zaman Nabi SAW itu sudah ada. Nabi dituduh ini bahaya, bisa memecah belah. Ya, Rasulullah itu dituduh seperti itu. Ini Muhammad ini ajaran yang dia bawa bahaya.
intoleran, radikal. Seperti itu. Dituduh macam-macam. Ini berbahaya, bisa memecah belah. Ini berbahaya, bisa membubarkan apa yang sudah kita sepakati selama ini. Ya. Oh, ini dakwahnya Muhammad ini berbahaya. Ya. Apa yang menjadi kebiasaan adat istiadat kita itu akan bubar nanti kalau ini berkembang terus. Kira-kira seperti itu, tuduhan-tuduhan. Maka itu kondisi di kota Makkah selama Rasulullah berdakwah. 13 tahun lamanya beliau berdakwah di situ, persekusi, kriminalisasi, dituduh macam-macam, dimata-matai, ya. Bahkan ada sahabat-sahabat tertentu yang karena dia bukan secara sosial, dia bukan orang yang punya status sosial. Misalnya salah seorang sahabat Rasulullah, Bilal bin Rabah. Beliau itu kan seorang budak, ya. Bukan pengusaha, bukan tokoh masyarakat, bukan orang terpandang, beliau seorang budak. Maka apa yang beliau alami? Beliau diperlakukan ya sedemikian tersiksanya. Dalam sirah dan kitab-kitab sirah itu dijelaskan beliau itu dibaringkan di padang pasir. Coba kita rasakan gimana rasanya baring di padang pasir yang panasnya seperti itu, ya. Dibaringkan di padang pasir, kemudian ditindih dengan batu. Ditindih dengan batu. Kira-kira rasanya ya gimana? Itu Bilal bin Rabah. Belum lagi keluarga Ammar bin Yasir, ya. Keluarga beliau itu dia dengan mata kepalanya melihat